Halo sahabat tim Biosains AM 2020, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang proses fertilisasi atau pembuahan pada manusia. Proses fertilisasi atau pembuahan pada manusia merupakan kisah unik dari sebuah sperma milik seorang pria yang menghadapi tantangan luar biasa agar dapat bersatu dengan sel telur milik seorang wanita dan membentuk kehidupan manusia baru. Ini adalah kisah tentang kita semua manusia. Dibutuhkan sekitar 24 jam bagi sel sperma untuk membuahi sel telur. Ketika sperma menembus sel telur, permukaan sel telur akan berubah sehingga tidak ada lagi sperma lain yang dapat masuk. Pada saat terjadinya pembuahan, susunan genetik bayi menjadi lengkap, termasuk apakah dia laki-laki atau perempuan. Seorang pria pada saat mengalami ejakulasi dapat mengeluarkan 40 juta hingga 150 juta sperma. Misi perjalanan sperma dimulai dengan berenang menuju ke hulu, menuju saluran tuba Fallopi untuk membuahi sel telur. Sperma yang berenang cepat dapat mencapai sel telur dalam waktu setengah jam, sementara yang lainnya mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Sperma dapat bertahan hidup 48 hingga 72 jam. Dan hanya beberapa ratus sperma saja yang mampu mendekati sel telur karena banyak yang mati akibat adanya penghalang alami yang ada dalam tubuh manusia. Perjalanan ini dimulai pada saat ketika terjadi hubungan suami istri. Sekitar 150 juta sperma masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan dari sperma tersebut akan mengalir keluar dari vagina atau mati karena kondisi keasaman. Namun banyak yang bertahan hidup karena memiliki pelindung yang tersedia dalam cairan di sekitarnya. Selanjutnya, sperma harus melewati dan membuka leher rahim untuk masuk ke dalam rahim. Biasanya leher rahim tetap tertutup rapat, tetapi pada kondisi ini serviks terbuka selama beberapa hari. Pada saat wanita mengalami ovulasi, sperma berenang melalui cairan atau lendir serviks yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan sperma. Setelah berada dalam serviks, sperma terus berenang menuju ke rahim. Meskipun jutaan akan mati pada saat mencoba melewati lendir serviks. Beberapa sperma tetap tertinggal di lipatan leher rahim, tetapi nantinya dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Di dalam rahim, kontraksi otot rahim membantu sperma dalam perjalanannya menuju ke sel telur. Terkadang sel-sel pada sistem kekebalan wanita menganggap sperma sebagai benda asing dan menghancurkannya. Kemudian, sebagian sperma menuju ke saluran tuba yang kosong, sementara sebagian lainnya berenang menuju tuba Fallopi yang berisi sel telur yang belum dibuahi. Pada saat ini, hanya beberapa ribu sperma yang tersisa di dalam tuba Fallopi. Silia kecil pada tuba Fallopi akan mendorong telur ke arah rahim. Untuk melanjutkan perjalanan sperma, harus melonjak melawan gerakan ini agar dapat mencapai sel telur. Beberapa sperma terperangkap di silia dan mati selama perjalanan. Bahan kimia yang ada pada saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Akibatnya, sperma menjadi lebih hiperaktif. Sperma berenang semakin kencang menuju tempat tujuan dan akhirnya akan mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin yang berasal dari 150 juta sperma yang akan tersisa. Sel telur ditutupi oleh lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus melewati lapisan ini untuk mencapai lapisan terluar sel telur, yaitu zona pellucida. Ketika sperma mencapai zona pellucida, mereka akan menempel pada reseptor sperma khusus pada permukaan dan memicu akrosomnya melepaskan enzim pencerna dan memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan.
Di dalam zona pelusida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur setelah melakukan perjalanan yang berbahaya dan melawan tantangan yang luar biasa. Satu sperma menempel pada membran sel telur. Dalam beberapa menit, selaput luarnya menyatu dan sel telur menarik sperma ke arah dalam. Peristiwa ini menyebabkan perubahan pada membran sel telur dan akan mencegah sperma lain menempel padanya. Selanjutnya, sel telur melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lain keluar dari sel telur dan menciptakan membran pembuahan yang tidak dapat ditembus oleh sperma lainnya. Sel telur yang dibuahi mulai tumbuh dengan cepat dengan cara membelah menjadi banyak sel. Kemudian meninggalkan tuba falopi dan memasuki rahim 3-4 hari setelah terjadinya pembuahan. Sel terus-menerus membelah menjadi sel berongga seperti bola yang disebut dengan blastosis. Blastosis akan tertanam pada dinding rahim sekitar 6 hari setelah pembuahan. Blastosis ini menempel pada bagian rahim, yaitu pada lapisan rahim, biasanya di dekat bagian atas. Proses ini disebut dengan implantasi dan selesai pada hari ke-9 atau ke-10. Dinding blastosis ini setebal 1 sel kecuali di satu daerah di mana tebalnya 3-4 sel. Sel-sel pada bagian dalam di daerah yang menebal berkembang menjadi embrio dan sel-sel lainnya masuk ke dalam dinding rahim dan akan berkembang menjadi plasenta. Demikian penjelasan saya tentang fertilisasi pada manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.